Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil tugas lapangan mata kuliah pengendalian hama dan penyakit tanaman semusim. Kemudian dengan judul pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Kami kelompok 1 beranggotakan Sartika Sari dengan NIM 134190011, kemudian Raihatun Mustaqimah dengan NIM 134190032, dan saya sendiri Ridwan dengan NIM 134190043. Oke, selanjutnya di Indonesia, tanaman padi merupakan tanaman dengan jumlah konsumen terbesar. Hampir seluruhnya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, sehingga produksi padi perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Daerah Gamparan, Sumber Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan daerah yang didominasi oleh lahan pertanian. Sebagian dari lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan padi. Lahan sawah Bapak Poniman juga tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit yang umumnya menyerang tanaman padi, sehingga diperlukan rencana pengendalian yang tepat agar tidak terjadi penurunan hasil produksi. Biasanya larva pada instar akhir akan mengalami diapause dan berada di dalam pangkal batang selama kurang lebih 3 bulan. Setelah menetas, larva akan bergerak turun menuju antara selubung daun dan batang, selanjutnya masuk ke selubung daun dan memakan jaringannya selama sekitar seminggu. Serangan pada fase vegetatif, larva akan memotong bagian tengah anakan sehingga aliran harap di bagian atas tanaman menjadi terganggu. Pucuk daun yang belum dibuka menjadi kecoklatan, menjadi mengering, dan akan menyebabkan pucuk layu menyerati. Sedangkan pada fase vegetatif, larva akan menggeret tanaman yang akan berbelai, menyebabkan aliran asimilasi tidak sampai ke dalam bulir padi, kemudian menimbulkan gejala malai mati dengan bulir hampa yang kelihatan berwarna putih. Sedangkan saat larva menyerang akar, gejala yang ditimbulkan itu berupa anakan kerdil atau mati. Dan larva itu berpindah dari satu batang ke batang tanaman lainnya dengan cara membuat gulungan ujung daun, kemudian menjatuhkan diri ke permukaan air dan mencar ke rumput air. Kemudian untuk pengendalian yang dilakukan, yang pertama dengan menggunakan varietas lahan. Hasil penelitian di laboratorium itu menunjukkan bahwa varietas sunjulu mengandung Bacillus di mana biji ini dapat mengeluarkan endotoksin atau racun yang dapat merusak tanaman pada. Yang kedua, rotasi tanaman. Untuk pengendalian ini, petani sudah menerapkan dengan penghasilan tanaman padi dengan tanaman kedelai atau tanaman bunga. Walaupun alasan awalnya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi ternyata rotasi tanaman ini juga berpengaruh pada perkembangan hama. Yang ketiga, pengaturan pokok tanam. Pokok tanam diatur berdasarkan penerbangan ulat dari larva yang bergepok. Benih padi sebagai sumber untuk persembahyan saat sumbernya menerbangan ulat. Jadi telur diletakkan bukan pada tanaman padi, tetapi pada rumput atau tanaman lain, sehingga persembahyan itu terhindar dari serangan dan populasi pengguna generasi kedua atau saat belahan biji akan rendah. Yang keempat, guna pemasangan trap. Untuk pengendalian ini, petani mengatakan bahwa akan mulai diterapkan terutama di sekitar persembahyan, dan saran tambahan agar pengendalian ini menjadi lebih efektif yaitu per hektarnya lampu yang diperlukan baiknya sekitar 23 lampu. Yang kelima itu menggunakan pheromone trap seperti mating disruption pheromone yang merupakan insects untuk mengacaukan komunikasi antar unggas hingga proses kopulasi serangga akan terganggu dan imago yang tidak berlari akan menghasilkan telur yang sehat. Selanjutnya dengan pemanfaatan petani yaitu pelepasan cakupan cakup yang merupakan proses produk dari hama binatang, kemudian predator seperti laba-laba, belalang, dan cakung, dan yang terakhir dengan pembibitan batang padi saat panen yang dilakukan lebih dekat dengan lumbur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyakit yang menyerang pada tanaman padi. Penyakitnya adalah penyakit
blast atau busuk leher. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Frisullaria grigia. Yang perkembangan penyakit blast ini diduga berkaitan dengan teknik budidaya padi, khususnya pada saat penggunaan pupuk N dengan dosis yang terlalu tinggi. Cendawan Frisullaria grigia dapat membentuk bercak pada daun padi, buku batang, leher, malai, cabang malai, bulir padi, dan kolar pada daun. Blast leher berupa bercak coklat kehitaman pada pangkal leher yang dapat mengakibatkan leher pada malai tanaman padi tidak dapat menopang palai dan patah karena tangkai membusuk. Serangan pada batang mengakibatkan batang pada padi membusuk dan tanaman menjadi rebah. Selanjutnya, pengendalian untuk penyakit ini dapat yang pertama dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat, yang kedua pemakaian jerami sebagai kompos dalam proses pemupukan, kemudian yang ketiga pemupukan yang seimbang, dan yang terakhir penggunaan agen hayati seperti bakteria, contohnya Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.